Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak yang paling termulia hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Dia, Yesus Kristus yang sangat ajaib, Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Haleluya. Kau layak menerima setiap pujian kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami terangkat kepadamu Yesus. Hati kami rindu kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita angkat tangan. Haleluya. Jesus.
sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Kami di sini sujud menyembah-Mu Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak terima setiap pujian kami. Glory bagi-Mu Yesus. Katakan Hosana, Hosana bagi-Mu. Hosana, 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 Hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang pertama, tulus
kasih Tuhan buat jamahan-Mu dalam hidup kami semua. Kami bersyukur, kami bersuka cita. Hari ini adalah sungguh luar biasa yang Kau berikan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorak, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Engkau boleh kasih salam kiri kanan, katakan, Tuhan sangat mengasihimu, Tuhan sangat memberkatimu. Haleluya. Dia satu-satunya jalan bagi setiap hidup saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Glory, haleluya. Glory, Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lambaikan tanganmu, katakan, Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita ya Tuhan. Ya, keyboard memuji Tuhan. Haleluya. Ya, bass memuji Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Yeah. Amin. Double. Glory, haleluya. Yeah. Amin.
mau katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh hanya Engkau Tuhan, jalan keselamatan satu-satunya. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan hidup kehendak-Mu, ku ikut anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku.
dunia ini semua bersifat sementara. Satu saat kita semua akan meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Dia jalan satu-satunya keselamatan bagi setiap hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat. Sungguh Engkau luar biasa Yesus. Engkau terlalu ajaib dalam hidup kami. Glory haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kami muliakan namamu Yesus. Engkau terlalu luar biasa. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Engkaulah penyembuh kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan namamu. Glory haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita angkat tanganmu, nyatakan kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buka tangan kita. Haleluya Yesus. Oh rabataka pasidiri. Hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan. Hatiku tetap menyembah-Mu. Sebab Tuhan hadir di sini. Mari masing-masing buka hati.
pastikan Roh Kudus ada di sini. Apapun yang menjadi masalahmu, datang pada Tuhan. Kau yang letih lesu, yang berbeban berat, Tuhan yang memberi kelegaan itu. Pastikan Tuhan bersama kita. Pastikan berjalan dalam pengurapan Tuhan. Pastikan berjalan dalam pengurapan Tuhan. Ketika kita berjalan dalam pengurapan Tuhan, pintu-pintu yang tertutup terbuka. Pintu-pintu yang dibuat dari besi, dari tembaga, hancur, runtuh. Ketika kita berjalan di dalam pengurapan Tuhan, Roh Allah ada di sini. Ada urapan yang baru. Ada pengurapan yang baru. Minyak yang baru. Anggur yang baru. Di hati yang baru. Di hati yang taat. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Tempat ini dipenuhi dengan pengurapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ada sukacita? Puji Tuhan. Pesan Tuhan hari ini dengan tema berjalan dalam pengurapan Tuhan. Katakan kiri kanan, berjalan dalam pengurapan Tuhan. Pak Gembala, tadi para malaikat memuji Tuhan. Sampai saya ambil handphone tadi, sebab saya tahu intinya itu di hati. Amin. Intinya itu hasrat, gairah dengan Tuhan. Jangan dulu kita bicara jumlah, tapi kegairahan itu loh Pak. Ada amin saudara? Kegairahan itu dengan Tuhan. Jadi kegairahan dengan Tuhan itu bukan ada masalah atau tidak, atau beban atau tidak, banyak atau sedikit, enggak bukan. Tetapi kegairahan itu saudara. Bagaimana kita itu jumpa Tuhan, amin. Itu yang paling penting. Bagaimana kita itu alami dengan Tuhan. Ada sukacita. Oh haleluya. Nah hari ini judulnya berjalan dalam pengurapan Tuhan. Apa itu berjalan dalam pengurapan Tuhan? Ya kan? Apa itu urapan Tuhan? Ciri-ciri seperti apa berjalan dalam pengurapan Tuhan? Apa dampak berjalan di dalam pengurapan Tuhan? Ada amin? Ya, mari kita mulai. Pertama kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Amin. Di mana saudara? Dalam. Katakan dalam. Itu dulu poin yang penting. Ada pengurapan yang telah kamu terima dari siapa? Daripadanya, Tuhan. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain.
Maksudnya ini sudah penuh. Ini sudah kuasa. Tuhan yang kerja ini, saudara. Itu sebabnya berjalan dalam pengurapan. Memang sudah Tuhan yang ambil alih, Pak. Memang sudah Tuhan yang bawa. Pastikan keluarga kita di bawah Tuhan. Amin. Pastikan bisnis kita di bawah Tuhan. Saya percaya di tempat ini Tuhan yang bawa. Katakan amin. Sehingga apa? Berjalan dalam kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya. Itu dia maksudnya. Ya. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu. Artinya saudara, kita harus tahu bahwa pribadi. Ada amin? Ada yang ngajar kita. Ada yang menuntun kita, saudara. Jadi bukan sekedar jalan-jalan-jalan, Pak. Ada juga orang jalan tapi ujung-ujungnya sesat. Ada juga jalan-jalan tapi motivasinya nggak benar. Ada jalan-jalan tapi tujuannya nggak jelas. Saya masuk lebih dalam. Bisa jago khotbah, jago ibadah, jago pelayanan, jago musik. Pertanyaannya, jalannya itu siapa yang bawa? Kan itu perlu ada yang mengajar kita. Katakan amin. Karena itu di dalam jalan bersama Tuhan, jalan dalam pengurapan, pastikan kita mau dituntun itu. Soal jalan bisa, Bu. Tapi mau enggak searah? Kok enggak ada amin? Dari tadi malam kudus sunyi senyap. Kata jalan ini siapa yang tuntun? Itu dulu. Karena itu dimulai dengan kata sebagaimana pengurapan mengajar kita. Tentang apa? Tentang Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu itu semuanya Tuhan. Ibadah Tuhan. Ada amin? Ya, kita melayani Tuhan. Semuanya Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Bukan diri kita. Katakan amin. Ini lebih dalam lagi. Ya. Dan pengajarannya itu tidak mungkin salah. Pasti benar. Ada amin? Ya. Satu contoh, Pak. Saya sering bersama pelayanan, selalu bersama dengan pendoa. Ya memang anugerah Tuhan kalau dijumlahkan, pendoa saya, Pak, ada sekitar 50 orang. Ya kadang-kadang saya bagi kalau pelayanan di mana 10 ke sini, 10 ke sini. Nah, dan latar belakang pendoa-pendoa itu adalah bukan ada kesempatan sekolah Alkitab, bukan, tetap belajar, harus belajar. Pendoa itu harus belajar. Supaya tidak ngeroh-ngeroh kan begitu. Jadi bukan cuma penuh roh, tapi juga penuh firman. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah, ya, dia begitu spontanitas, itu tidak benar, Pak. Itu sesat itu. Karena apa? Karena pengajarannya itu benar. Ada amin? Jadi roh Allah yang ada di dalamnya itu yang menuntun kepada kebenaran. Ada sukacita. Ya. Lanjut tadi ayat yang dan sebagaimana dahulu telah mengajar kamu. Ini dia. Ini kuncinya ada di sini. Demikianlah hendaknya kamu tetap apa? Agak keras dong. Tetap apa? Tinggal di mana? Di dalam Dia. Boleh tepuk tangan bagi Roh Kudus. Haleluya. Jadi kesimpulan dari pengertian ini, berjalan dalam pengurapan Tuhan, yang perlu kita ketahui dua hal. Yang pertama, untuk berjalan dalam pengurapan Tuhan, yang pertama harus dimulai dari titik ini. Titik apa itu? Yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Ini. Karena tadi dikatakan pengurapan itu yang mengajar. Jadi ada yang menuntun. Berarti siapa yang menuntun? Pribadi.
Jadi berjalan bersama dengan Tuhan, dasar yang pertama, titik ini. Apa itu titik ini? Pastikan di dalam kita itulah pribadi Roh Kudus. Bukan sekedar kuasa. Jadi begini. Berjalan dalam pengurapan Tuhan itu pribadi. Ada amin? Bukan sekedar kuasa, bukan sekedar mujizat, bukan sekedar tanda-tanda, tapi di dalam kita itu pribadi. Ada amin? Itu Roh Kudus, Parakletos, pengganti, penolong, itu ada. Jadi gak usah takut. Karena di dalam kamu dikatakan itu ada Roh Allah, di mana diam dalam kita. Sehingga apa? Dalam berjalan dalam pengurapan Tuhan, bukan kuat dan gagah kita. Amin. Tapi Rohku, kata Tuhan. Jadi poin yang pertama, berjalan dalam pengurapan Tuhan, pastikan pribadi itulah Roh Kudus, bukan sekedar kuasa. Saudara, kalau kita respect, kita hormat Roh Kudus pribadi, pasti kita tidak akan memadamkan roh. Amin. Pasti kita tidak akan mendukacitakan roh. Pasti kita tidak akan menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pribadi. Pribadi itulah yang menuntun kita. Katakan amin. Itulah dasar berjalan dalam pengurapan Tuhan. Bukan sekedar kuasa, tapi pastikan Roh Kudus, Parakletos, dia penolong. Ada amin? Oke, itu yang pertama yang perlu kita ketahui. Berjalan di dalam pengurapan Tuhan, satu, yang berjalan itu, yang menuntun kita berjalan, itu pribadi. Tidak usah takut, karena dia ada dalam kita. Dikatakan dalam lagu kan, gunung ini, amin, dipindahkan, terus gunung itu diratakan, apalagi gunung tinggi disingkirkan. Ini dia, oleh Roh, huruf besar, oleh Rohku, kata Tuhan. Oh haleluya. Pagem, berjalan, ini dia dalam pengurapan Tuhan. Itu pribadi. Tadi dikatakan pengurapan yang mengajar kita, dan itu benar, tidak salah. Katakan amin. Jadi berjalan dalam pengurapan Tuhan, dasarnya siapa? Siapa yang mengajar? Siapa yang membimbing? Siapa yang menuntun? Tengok saya. Dan saudara dan saya mau dituntun, mau diajar. Jalannya kita benar. Ada amin? Jalannya benar. Karena itu pribadi. Lihat anak Tuhan yang hanya fokus di mujizat, tidak salah. Lihat anak Tuhan yang hanya fokus di tanda-tanda heran, tidak salah. Tapi itu bukan tujuan hidup kita. Pastikan berjalan dalam pengurapan Tuhan, itu pribadi yang mengajar kita. Amin. Pribadi yang menuntun kita. Saya aplikasikan. Bapak Ibu pelayanan, Bapak Ibu ibadah di tempat ini, itu Tuhan, itu berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Memang pribadi itu yang menuntun saudara ada di sini. Untuk apa? 3 Pak. Untuk tertanam, untuk berakar, berbuah. Ada amin? Jadi pribadi itu berjalan dalam pengurapan Tuhan. Pribadi itu yang menuntun saudara. Tidak kebetulan. Untuk apa? Dituntun. Tertanam. Lihat tanaman, baru 2 minggu cabut lagi. Terus tanam lagi, cabut lagi,
Tanaman apa itu, Bu? Tanaman cabut-cabut. Ya Pak. Jadilah orang Kristen yang tertanam. Jadi saudara yang ibadah di tempat ini, itu memang pengajaran, pengurapan yang mengajar kita. Saya nggak punya waktu panjang penjelasan tentang hal ini lebih panjang. Tetapi poin saja dulu. Berjalan dalam pengurapan Tuhan, itulah pribadi yang menuntun. Amin Bu ya. Dan kita mau dituntun. Haleluya. Itulah pribadi yang mengajar. Dan kita mau diajar. Sehingga kita tertanam di sini. Dan ujung-ujungnya berbuah. Ada amin? Satu ya. Yang kedua. Berjalan dalam pengurapan Tuhan. Yang perlu kita ketahui adalah pelita hati tetap menyala. Amin. Dikatakan Yesus adalah terang. Dan kita yang mau berjalan dalam pengurapan Tuhan, Tuhan adalah terang. Lalu bagaimana kalau suam-suam kuku, panas-panas tai ayam? Jangan penting ini. Berjalan dalam pengurapan Tuhan itu terang. Ada amin. Jadi yang kedua, yang pastikan berjalan dalam pengurapan Tuhan, pastikan pelita hati kita tetap menyala. Ada amin. Namanya jalan butuh penerangan, setuju? Kalau suasana begini kan memang sudah dirancang Pak ya. Ada begini-begini. Makanya saya ingin lebih fokus memandang mata saudara. Iya kan? Jelas ya? Jadi bagaimana supaya saya bisa lihat saudara? Nah ini nih, biar tangkap ini Pak. Biar tangkap betul jemaat di sini. Ya kan? Kita berjalan, bukan berjalan di tengah kegelapan. Sampai sini mengerti? Kita lagi bicara tema ini, berjalan dalam pengurapan Tuhan. Itu bicara terang. Dunia itu gelap. Makanya kita dipisahkan dari dunia itu. Bahasa Yunani gereja itu eklesia. Kan gitu. Kan dari gelap. Dipindahkan kepada terang. Sehingga kita jalan itu tidak membabi buta. Bangsa Israel dengar perjalanan bersama Tuhan. Kalau bilang mujizat Pak, mereka berjalan dalam mujizat. 40 tahun di padang gurun, sepatu tidak rusak-rusak. Ngerti? Berarti Bu, mereka berjalan dalam mujizat. Tangkap sini. Tetapi hati buta. Buta. Iman. Buta rohani. Karena itu. Berjalan dalam pengurapan Tuhan, pastikan pelita tetap menyala. Katakan amin. Baik. Saudara setuju dengan saya bahwa Allah itu selalu bekerja dengan rencana. Namanya jalan Pak, itu kan tujuan. Setuju? Namanya berjalan tujuan. Dengar, dan tujuan Allah dalam hidup kita diselamatkan. Setuju? Tujuan Allah dalam hidup kita disertai. Tujuan Allah dalam hidup kita diberkati. Nah sampai situ. Tapi tujuan Allah dalam hidup kita hidup kekal. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan rencana Allah tidak pernah gagal. Tolong. Jangan hilang ini. Penting ini. Kegagalan terjadi ketika kita sedang berjalan. Karena itu sikap hati. Tuhan ciptakan kita bukan robot. Tapi respon kita bagaimana? Mau enggak ikuti terangnya Tuhan? Haleluya. 40 tahun pusing bangsa Israel. Buta rohani.
Padahal janji Tuhan Kanaan, malahan mati semua di padang gurun. Ya Pak, hanya Yosua dan Kaleb yang mengerti betul apa arti berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Karena Yosua dan Kaleb mengerti Allah itu pribadi, respek, hormat, sehingga tidak padamkan roh, tidak duka citakan roh, tidak menghujat Roh Kudus. Dan ini membuat kita apapun masalah, tidak ada yang dapat menggeser posisi Yesus di hati kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Sebab apa? Pribadi. Bukan sekedar kuasa. Pribadi. Yohanes pasal 2 ayat 24 sampai 25 bilang apa? Tuhan bilang begini, aku tahu isi hati kalian. Karena di hadapanku tidak ada yang tersembunyi. Lalu di ayat 23 bilang begini, kalian ikut aku kan? Hanya kalian ikut aku hanya untuk melihat tanda-tanda dan mujizat. Tetapi aku tidak kenal kamu. Buta. Sudah jalan tapi buta. Itulah bangsa Israel yang Tuhan kecam lewat nabinya. Engkau berjalan tapi engkau buta. Engkau dianggap seperti ini dan sebagainya. Padahal panggilan Tuhan luar biasa atas mereka. Tapi mereka tidak mau mengikuti jalannya Tuhan itu. Jalan sendiri. Jalan, andalkan kekuatan orang. Jalan, pengalaman. Jalan sesuai dengan diri sendiri. Tapi berjalan dalam pengurapan Tuhan. Wow. Pastikan yang kedua, pelita kita tetap menyala. Tolong dibuka Matius 25 ayat 1 dan ayat yang keempat. Lihat di sini. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Tengok saya. Dalam belajar, berjalan dalam pengurapan Tuhan, sasarannya dengar. Apa sasarannya? Mempelai. Jadi kita jalan, jangan stop. Jangan stop setelah diberkati, ada amin. Jangan stop ketika sudah punya fungsi di tugas pelayan. Jangan stop. Terus sampai pada titik mempelai. Urutannya begini, anak. Status kita anak-anak Allah, amin. 2, status kita hamba. 3, status kita sahabat. 4, mempelai. Ada amin? Kalau sudah bicara mempelai, itulah yang disebut dengan kedewasaan rohani. Jadi berjalan dalam pengurapan Tuhan, tidak cukup berhenti kita sudah sampai titik selamat. Tidak hanya berjalan lalu stop. Sudah sampai di titik dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Tidak. Harus sampai pada titik itu. Mempelai. Karena itu di ayat yang keempat, buka ayat yang keempat, Matius 25 ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu, ini yang membuat nyampe ke mempelai. Gara-gara ini. Kan jalan terus kan? Jalan dari dosa, dibenarkan Tuhan, pengampunan, jalan terus. Kita disebut ahli waris, anak berhak menerima janji Allah. Katakan amin. Ya. Terus kita disebut hamba. Dan sampai pada titik sahabat. Apa itu sahabat? Isi hati, curhat. Ini sudah masuk kepada level kedekatan ini. Hanya orang-orang yang dekat sudah berbicara hati. Tapi yang Tuhan mau, jalan terus dalam pengurapan Tuhan. Yaitu apa? Keintiman. Mempelai. Dan sampai pada titik mempelai itu, kita lihat 5 gadis bijaksana. Pelitanya menyala. Sampai di sini mengerti?
Jadi 2 hal yang harus diperhatikan berjalan dalam pengurapan Tuhan. 1, pastikan pribadi itu yang mengajar kita. Ya, pastikan pribadi itu yang menuntun kita. Pastikan pribadi itu yang membimbing kita dan kita mau dibimbing. Kita mau dinasihati. Kita mau diproses. Kita mau dibentuk. Karena kita tahu pribadi itu bukan sekedar kuasa. Tapi pribadi itu, Roh Kudus itu adalah pribadi. Kita respect, kita hormat. Amin. Yang harus kita ketahui, berjalan di dalam pengurapan Tuhan, pastikan pelita kita tetap menyala. Sehingga anak-anak Tuhan berhak terima janji Tuhan. Menjadi hamba, rendah hati. Amin. Semakin diisi, semakin dipenuhi, tidak sombong. Wow. Ya, isi hati Tuhan dibukakan ke kita. Kita ungkapkan isi hati kita. Nah, itu sudah bicara keintiman. Sampai kepada titik karena terang menjadi mempelai. Karena jalan terus. Amin. Dan nanti kita akan masuk pesta perkawinan anak domba. Karena itu teruslah berjalan di dalam pengurapan Tuhan ini. Pastikan pelita kita menyala. Ada sukacita. Saya masuk lagi. Kalau kita berbicara pelita, ada 3 bagian dalam pelita. 1, badan pelita. 2, sumbu. 3, minyak. 3 ini yang membuat nyalanya maksimal baik. Apa itu badan pelita? Kita lihat kalau badan pelita terbuat dari kaca atau tanah liat, mudah pecah. Karena itu dijaga supaya tidak pecah. Supaya tetap menyala. Apa yang mudah pecah? 1, hati. Jaga hati. Ya, jangan terlalu banyak jaga hati orang. Jaga hati masing-masing. Kok nggak ada amin? Ya, jaga hati. Kedua, yang mudah pecah, keluarga. Jaga keluarga kita. Karena keluarga kita mudah pecah. Kalau suami sudah pecah, istri sudah pecah, baku pecah-pecah, mau jadi apa? Di luar bisa penampilan gagah, tapi jaga. Bukan berarti tidak ada salah paham, tapi jaga. Bagaimana untuk menjaga keluarga? Saya dengan cepat. Pertama, tingkatkan keterbukaan. Terbuka dengan istri. Istri siapa? Istri sendiri. Bukan istri orang. Jelas ya? Jaga keluarga. Yang kedua apa? Perkuat pengampunan. Sudah begitu aja. Dan pengampunan bukan koma, titik. Terima apa adanya. Ketiga, perkuat komitmen janji nikah. Keempat, mulut saling memuji, bukan maki-maki. Kan dulu waktu pacaran kan puji-pujian semua yang keluar kan? Iya. Pegang tangan, puisi yang keluar. Lihat wajah, puisi keluar. Wajahmu seperti bulan. Oh, itu kan. Lihat kaki, puisi keluar. Kakimu seperti gajah yang kuat. Istri kena batu, puisi keluar. Batu, matamu di mana batu? Ini kan semuanya. Ini kan, tapi ketika masuk, kenapa keluarga nak menyala? Karena tidak dijaga badan pelita. Taruh minyak, taruh. Tapi gak keruan apinya, setuju? Karena badan pelita sudah pecah. Itu loh, ya. Kita jaga. Kita jaga. Ada sukacita? Ya. Pak Gembala puji Tuhan bulan November, besok kan, bulan November kan berikut, anugerah Tuhan. Pernikahan saya dengan istri saya sendiri 25 tahun, perak ya. 25 tahun. Kecil-kecil begini 3 tuh anak. Anak pertama 23 tahun sudah nikah 4 bulan yang lalu. Anak kedua laki sementara kuliah. Anak ketiga perempuan tahun ini tamat SMA. Itu. Masalah. Salah paham tiap hari. Ya kan? Selama kami menikah 24 tahun, nak pernah bakal lain. Salah paham tiap hari.
sama saja. Tapi jaga supaya menyala. Ada amin? Sehingga apa? Keluarga berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Itu harus terang, jangan sampai padam. Jaga tuh badan pelita. Itu hati ya. Saudara tahu dari mana ciri-ciri hati udah pecah? Dari muka. Ada apa tuh muka? Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Cuma dipandang begini, apa? Muka kejamada bangka-bangka itu. Lihat kalau hati udah pecah. Lihat orang dia buang tuh muka. Dia rame-rame lagi buang muka. Apa yang terjadi? Habis tuh muka sudah buang. Jadi saudara ini berjalan dalam pengurapan Tuhan harus menyala. Ada amin? Nah, bagaimana supaya menyala? Perhatikan badan pelita itu mudah pecah. Jaga hati, jaga keluarga. Ada amin? Perjalanan yang panjang gereja ini, ya kan? Masalah tetap ada, gesekan tetap ada, tapi selalu dijaga unity, kan begitu? Nah, bagaimana untuk menjaga unity dalam pelayanan? Tidak fokus di kekurangan, tapi fokus apa yang Tuhan percayakan. Kan gitu. Anugerah Tuhan, Pak, saya mengembalakan sudah 23 tahun. Saya sering katakan begini kepada pengerja, ketika Anda fokus kepada kekurangan saya, maka akan lebih kentara kekurangan yang Anda akan lihat. Tapi ketika Anda lihat apa yang Tuhan percayakan kepada saya, itu yang membuat kita bisa unity. Jaga. Ada amin? Supaya apa? Menyala tuh pelayanan. Ada amin? Lihat tuh, ketika menyala, wow, berjalan dalam pengurapan Tuhan, dahsyat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, saya sampai pada titik yang terakhir, dampak. Haleluya. Pak, nanti bahannya saya kasih ya. Karena tadi kemarin saya doa ngaturnya itu. Jadi gak sempat kirim tadi ya. Seharusnya kan diperlihatkan, tapi nanti saya kasih sebentar. Nah, saudara, saya catat di sini ada 4 dampak. Wow, amin. 4 dampak berjalan dalam pengurapan Tuhan. Yang pertama, tolong cepat dibuka, Roma pasal 8 ayat 16 sampai 17. Ini yang pertama, dampak berjalan dalam pengurapan Tuhan. Roma 8 ayat berapa? 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Wow, amin. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tengok saya. Ya, jadi di Roma 8 ayat 16 sampai 17 saya catat di sini ada 3 poin. Di ayat 16a, ayat 17b dan ayat 17c. Di ayat 16a di situ ada kata, coba munculkan. Nah, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow, saudara, sama dengan seragam, sama dengan status identitas seorang tentara atau Polri. Dia akan pakai baju tersebut. Ada amin? Dan itulah status dia, anggota. Walaupun dia 3 bintang, bahkan mungkin bintang 7 nomor 16. Ketika dia tidak mengenakan baju itu, lalu dia tilang sana sini di jalan, dia berdiri tengah jalan, nak pakai seragam itu, nak pakai baju itu, apa yang terjadi? Orang-orang akan berkata ini udah miring ini orang ini, padahal dia anggota. Saudara dengar, saudara saya, status kita anak-anak Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi saudara dengar, anak-anak Allah ini, saudara saya berjalan dalam pengurapan Tuhan. Itu dampaknya apa? Otoritas, wibawa, kuasa Allah dikenakan kepada kita. Kepercayaan yang Tuhan berikan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu dia saudara. Jangan remehkan. Boleh orang dunia fitnah kita, macam-macam kita alami tekanan. Tapi di hadapan Tuhan kita itu siapa? Lebih tinggi dari malaikat, betul enggak Pak? Kita anak-anak raja.
berjalan dalam pengurapan Tuhan, ada kuasa. Orang ganggu, banyak diganggu, terutama setan. Tapi setan lari. Ada kuasa. Atau sebaliknya, lihat setan kita lari. Berjalan dalam pengurapan Tuhan, itu dia. Tujuan Tuhan dalam hidup kita itu apa? Identitas, status kita itu anak-anak Allah. Saya simpulkan, ciri, dampak, akibat berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Di ayat 16a itu kesimpulannya, kita sedang berjalan Pak, di dalam janji-janji Allah. Ada amin. Karena apa? Anak disebut. Ya, munculkan ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Oh haleluya. Apa? Maksudnya orang-orang yang apa? Itu hak. Hak. Yang berhak, hak. Bukan hak tinggi. Berhak apa? Terima janji Allah. Ada sukacita. Saudara, ini dia. Dampak berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Dampaknya kita sedang berjalan di dalam janji-janji Allah. Hari ini menang, besok menang, terus menerus menang, tidak pernah kalah. Hari ini menang, besok menang, terus menerus menang, tidak pernah kalah. Kenapa? Karena kita berjalan dalam pengurapan Tuhan. Itu dampaknya janji Tuhan. Pintu terbuka, sakit sembuh. Amin. Yang lemah jadi kuat, yang susah dihibur. Akan terus penuh dengan sukacita. Padahal tantangan banyak, masalah luar biasa. Tetapi karena status kita anak-anak Allah, punya hak menerima janji Allah, kita berjalan dalam pengurapan Tuhan, sama dengan berjalan kepada mujizat yang satu, kepada mujizat yang selanjutnya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oh, haleluya. Ya, di ayat yang ke-17, ya, apa kita lihat dampaknya? Ternyata ada kata yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Yesus setuju dengan saya, itu Tuhan. Ada amin? Dia jadi manusia 100%. Tapi tolong penting ini. Yesus sebagai manusia, Dia dipenuhi roh. Di Matius 4 ayat 1 Pak. Dia dibawa oleh roh. Kemana? Padang gurun. Begitu kan? Diapain? Dicobai iblis. Pertanyaan, kenapa Yesus menang? Firman Allah katakan di Kisah 10 ayat 38. Yesus diurapi. Yesus diurapi oleh roh. Yesus berjalan di dalam pengurapan roh, pengurapan Tuhan. Apa dampaknya? Bicara penderitaan, Yesus menang atas cobaan. Ada amin. Saudara, dampak saudara dan saya berjalan dalam pengurapan Tuhan. Masalah silakan, persoalan silakan, tetapi menang. Ujian silakan, tapi lulus. Katakan menang atas cobaan. Agak keras dong. Menang atas cobaan. Lulus ujian. Ngomong kiri kanan 2, 3. Menang atas cobaan. Lulus ujian. Amin, amin. Ya, yang menerimanya dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Naik lagi terus ayat 17, ada lagi ini. Nah, wow, ini dia berjalan Pak di dalam pengurapan Tuhan. Kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Dimuliakan artinya apa? Diangkat Tuhan. Dipromosikan Tuhan. Dipercayakan Tuhan. Oh, haleluya. Saudara saya berjalan dalam pengurapan Tuhan, dipercayai oleh Tuhan. Diangkat dalam kemuliaannya. Katakan amin. Katakan amin. Inilah dampak berjalan dalam pengurapan Tuhan, dipermuliakan. Di Matius pasal 18 dikatakan Petrus, Yakobus, Yohanes berjalan bersama dengan Yesus
naik gunung. Ya kan? Ditafsirkan Gunung Tabor ya Pak. Sampai di atas gunung. Tengok saya. Sampai di atas gunung. Petrus berkata, aku berbahagia di tempat ini. Satu tempat untuk Musa. Begitu kan? Satu tempat untuk Elia. Apa alasannya? Karena Petrus, Yakobus, Yohanes berbahagia karena berjalan bersama Tuhan. Sekalipun naik gunung. Setuju dengan saya? Namanya gunung pasti tinggi. Nah, ada gunung rata. Ada gunung rata. Gunung Sahari itu. Itu rata itu. Itu rata. Namanya gunung tinggi. Tapi berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Tuhan yang bawa. Ada amin? Kenapa sampai di atas gunung Pak? Tadi ya poin yang pertama. Ikuti ya. Poin yang pertama. Karena kita respect Roh Kudus itu pribadi. Bukan sekedar kuasa. Kita cinta Tuhan secara pribadi. Ada amin? Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apapun yang terjadi. Itu yang membuat kita dimuliakan Tuhan. Jadi saudara, gunung apapun tinggi saudara. Masalah setinggi apa? Pastikan terus berjalan dalam pengurapan. Ya, ini dia dampaknya. Dimuliakan. Saya ulangi. Kenapa Petrus berkata aku berbahagia? Karena Petrus melihat Yesus berubah rupa. Di mana Yesus dengan tubuh kemuliaannya itu. Mereka lihat Yesus berubah rupa, itu kemuliaan. Saudara, kita yang berjalan dalam pengurapan Tuhan. Yang kita lihat lagi bukan tangisan. Yang kita lihat lagi sukacita. Amin. Yang kita lihat mujizat. Yang kita lihat jawaban doa. Ada sukacita? Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, yang kedua. Apa dampak lagi berjalan dalam pengurapan Tuhan? Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Haleluya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dahsyat ini. Sebab kita tidak tahu. Kita tidak tahu kan begitu kan? Bagaimana sebenarnya harus berdoa. Wah, ini dia kita berjalan dalam pengurapan Tuhan. Tetapi huruf besar kan? Pengurapan itu Roh Kudus. Tapi Roh sendiri berdoa untuk siapa? Untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Apa yang kita doakan selaras dengan sorga. Apa yang kita katakan itu keinginan Tuhan. Berjalan dalam pengurapan Tuhan. Doa-doa yang kita naikkan itu hati Tuhan. Kita kadang-kadang sudah bingung kan. Mau doa apa lagi? Air mata sudah habis. Kata-kata udah habis. Mana jawaban? Tetapi berjalan dalam pengurapan Tuhan. Apa yang akan kita katakan itu isi hatinya Tuhan. Kenapa Alkitab bilang begini? Minta apa saja, kan ada gitu ya. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Ingat ada kata kunci di situ. Karena firmanku tinggal di dalamku. Dan aku di dalam firman. Ya, karena hatinya udah terang, pelitanya menyala. Ada amin? Menyala, jadi gak tersesat kita. Kita mau dituntun Tuhan. Makanya ikut tadi itu dasar tadi itu ya. Kita mau dituntun Tuhan. Sehingga kelemahan-kelemahan kita, Tuhan apa? Tiba-tiba hati Tuhan, hatinya Tuhan nempel, melekat. Dan itu yang kita doakan. Itulah yang sebabnya dikatakan minta apa saja. Karena pasti yang kita minta itu yang Tuhan bicara. Itu yang Tuhan sampaikan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oh haleluya. Ada sukacita? Ya, terakhir ya. Dampak yang ketiga. Dampak yang ketiga. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan.
bagi mereka yang mengasihi. Tadi di dalam. Bagi mereka yang mengasihi, maksudnya mengasihi ini bukan sekedar kuasa. Bu, kalau dikatakan mengasihi itu bukan sekedar mujizat. Tapi mengasihi kepada siapa? Kepada mujizat. Nangkap? Mengasihi kepada kesembuhan. Tapi kepada sumbernya itu. Jadi kata mengasihi itu pribadi. Ada amin? Jadi kesimpulannya dengar di ayat 28. Oh haleluya. Saudara, dampak berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Dimensi kepekaan meningkat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu, senang, tolong dengar. Tertawa, ada duit, nggak ada duit, doa dijawab, belum dijawab. Dia cuma satu fokus, mendatangkan kebaikan. Jadi level kepekaan bahwa semuanya itu Tuhan izinkan. Semuanya itu Tuhan izinkan. Dan aku tahu Allah turut bekerja. Mendatangkan kebaikan. Apapun Tuhan baik. Semuanya Tuhan baik. Apa? Baik Tuhan. Tapi buruk kan? Tuhan baik. Orang yang berjalan dalam pengurapan Tuhan. Tingkat kepekaan. Kenapa ada kata kepekaan Pak? Karena ada kata bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan itulah orang yang mengasihi Tuhan. Tingkat kepekaannya itu. Contoh. Maria. Ketika Maria tiba di kubur. Tahu cerita itu? Kan kubur kosong. Dia menangis bukan? Lah? Lalu ada orang datang. Dia tidak tahu itu Yesus dulu. Karena Yesus belum menyatakan nama kepada Maria. Jadi Maria tahu itu penunggu taman. Begitu kan? Tolong ini kata penting. Ketika Yesus bicara begini. Maria langsung tahu itu Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Orang yang cinta Tuhan. Yang berjalan dalam pengurapan Tuhan. Itu dampaknya itu. Peka itu Tuhan. Peka itu Tuhan. Baik tidak baik. Tuhan bekerja. Ada Tuhan di situ. Tuhan izinkan di situ. Jadi kita tidak semudah itu kecewa dengan Tuhan. Tidak semudah itu kita berbantah-bantah dengan Tuhan. Tidak semudah itu kita berkata Tuhan tidak adil dan seterusnya. Kenapa? Karena berjalan bersama Tuhan. Berjalan dalam pengurapan Tuhan itu. Oh haleluya. Kita tahu ada pribadi yang mengajar kita. Hati kita sudah menyala. Pelita kita sudah menyala. Sumbu hidup kita ditambah minyak lagi. Karena badan pelita kita jaga. Sehingga sesuatu yang terjadi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Yang mengasihi pribadi. Maria langsung tahu itu Yesus. Nah ibu-ibu kadang-kadang kalau panggil anak kan. Kalau sudah jengkel. Misalnya namanya Rudi. Satu Rudi. Ini Rudi jawab. Mau dua kemana anak kurang ajar ini. Setuju ya? Maria, Yesus cuma panggil satu kali. Maria langsung tahu itu Yesus. Yesus bilang begini. Maria. Nggak ada teriak-teriak. Satu kali saja Pak. Maria langsung tahu itu Yesus. Maria berjalan dalam pengurapan Tuhan. Maria mengasihi Tuhan. Orang yang berjalan dalam pengurapan Tuhan, dampaknya peka. Itu Tuhan. Katakan kiri kanan, demikianlah firman Tuhan. Ada sukacita? Tuhan berkati Pak. Mari kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Ibu mau nyanyi lagu apa? Ayo nyanyi Bu. Apa yang Tuhan taruh di hatimu. Saya ingin berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di sini. Kami perlu ini Tuhan. Buka tangan saudara. Perlu apa? Perlu pribadi. Perlu Tuhan. Perlu Roh Kudus. Perlu Tuhan.
Angkat tangan yang butuh Tuhan. Syakara baba. Rabatakara basede. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini. Betul, pengurapan yang mengajar. Jadi artinya pribadi itu yang membentuk, dan saya mau dibentuk. Cemerlang bagai sekali lagi, murni. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Pengurapan yang mengajar, pengurapan yang membimbing, karena dia pribadi, bukan sekedar kuasa. Dan saya mau dibimbing, saya mau diarahkan, hingga tulus. Saya mau dipayungi, di-mentoring di tempat ini, mau tertanam, berakar. Itulah berjalan. Haleluya. Ini tujuan hidup kami, Tuhan, menyembah. Ini tujuan hidup kami, menyenangkan Tuhan. Itu kerinduanku. Lama. Menyenangkanmu. Rabatakarabat. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ibu nyanyi dengan lembut, musik dengan lembut dari awal. Tutup mata kita beberapa menit ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Pastikan pelita hati kita, Tuhan, tidak buta, bentuklah hati ini. tapi menyala. Jadi bejana Api cinta mula-mula itu menyala. cemerlang Api pengampunan itu menyala. murni. Api doa menyala. Tuhan, Api menabur, serahkan hatiku. api memberi itu menyala. Tidak buta, tapi terang. Ku berikan padamu. Pastikan hatimu jangan pecah, Kuduskan jangan kotor. Kalau ada, buka hati. Katakan kepada Roh Kudus, agar pengurapan yang mengajar, menyenangkan. bimbing aku, selidiki aku Tuhan, bentuk hatiku, ampuni Tuhan, sehingga sumbu hidupku dibersihkan. Itu Bahkan di ujung sumbu ada gumpalan hitam, itu digunting. Aku mau dipotong supaya lebih banyak buah, dan nyalanya maksimal. Isi Tuhan, ref menyenangkanmu. Isi Tuhan, Tuhan sedang isi kita. Ya, di hati yang tidak bocor lagi, yang tidak pecah lagi. Anggur yang baru ini, di kirbat yang baru, di kantong yang baru. Terima kasih Tuhan, penuh. Semakin banyak minyak, semakin besar api menyala. Menyenangkanmu. Angkat tanganmu, terima pengurapan Tuhan. Terima. 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 Kuasa itu, dinamos, dinamit, kemampuan, keberanian dalam pelayanan, keberanian untuk bersaksi, menyelesaikan amanat agung. Itu dia kuasa itu. Kita berjalan dalam pengurapan Tuhan. Terima dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Teruslah berjalan, jangan berhenti sampai garis akhir. Teruslah berjalan dalam pengurapan sampai garis akhir, masuk finish. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Amin. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling termulia bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh luar biasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih Engkau boleh mengirimkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Ferry Roring. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang telah dibagikan, yang telah dibentangkan bagi kami semua. Biarlah firman Tuhan ini tidak menjadi sia-sia, tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam hidup kami, tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan buat setiap janji-janji-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak Allah, bukan menjadi lagi anak-anak Allah, tetapi kami menjadi ahli waris dan berhak menerima setiap janji-janji-Mu, terutama janji keselamatan, janji surgawi yang Kau telah berikan bagi setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, memberkati semua anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, biarlah roh kami terus menyala-nyala melayani Tuhan, beribadah terus kepadamu, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Kami percaya apa yang kami miliki semua berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami mau selalu belajar untuk memberi dengan sukacita, dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan dan kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Bangkit berdiri. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Ya. Haleluya.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan suka-sukamu Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau berdoa. Saya mau menyapa apakah ada jemaat yang baru hadir pertama kali. Oh, dengan Ibu siapa? Ibu Iin. Selamat datang Ibu Iin. Senang bersama-sama bisa beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik, terima kasih buat hambanya atas firman Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa mengingatkan kita untuk kita hidup berjalan dalam pengurapan Tuhan. Kita harus peka, nyalakan terus api roh kita, jalan bersama Tuhan. Jangan pernah puas bahwa kita telah melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi rindukan senantiasa sampai kita melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya! Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Untuk setiap firman-Mu atas hidup kami. Untuk setiap Tuhan teguran-teguran-Mu, bahkan berkat-Mu yang kami rasakan sepanjang hari. Setiap minggu, setiap bulan, bahkan dari tahun kemarin sampai hari ini Engkau senantiasa memeluk dan melindungi umat-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Inilah kami yang mengangkat tangan Tuhan. Kami umat-Mu yang senantiasa belajar setia kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Kau memberkati setiap jemaat yang hadir, maupun Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang mungkin dalam kelemahan atau sakit Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, juga jemaat yang boleh mengikuti lewat ibadah rekaman dari YouTube Tuhan. Kami rindu mereka boleh hadir satu saat ada bersama-sama kita memuji menyembah bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan kami berdoa buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Negeri tercinta ini Tuhan, dalam suasana politik Tuhan di mana akan terjadi pilpres di tahun 2024 ini Tuhan. Kami berdoa senantiasa, biarlah Tuhan yang telah menetapkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan yang senantiasa menunjuk Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin baik di pusat maupun di daerah-daerah Tuhan. Kami percaya Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang senantiasa setia melayani dimanapun di seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah tuntunan Tuhan dan pengurapan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan boleh selalu ada dalam hidup mereka Tuhan. Kau penuhi setiap kebutuhannya Tuhan, baik jasmani terlebih lagi rohani Tuhan. Itulah yang mereka nantikan di mana Tuhan tugas yang mulia boleh mereka sampaikan. Biarlah hati Tuhan boleh ada di dalam mulut mereka Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk ekonomi baik bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami percaya orang yang senantiasa berpegang dan mengandalkan Tuhan, meskipun itu ada badai Tuhan, tidak akan membuat mereka goyah, tidak akan membuat mereka rebah Tuhan. Tetapi ada tangan Tuhan yang senantiasa memberikan mereka mukjizat, memberikan mereka berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang selalu menuntun bangsa ini Tuhan. Bangsa yang tidak pernah kekurangan, bahkan menjadi bangsa yang melimpah dan menjadi bangsa yang akan menjadi bangsa yang memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat cuaca. Tuhan, apapun yang terjadi di dalam cuaca, perubahan cuaca, kami berdoa biarlah
doa kami Tuhan, doa umat yang mengasihi Engkau, menghalau setiap penyakit-penyakit yang berbahaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia tetap sehat, Indonesia tetap kuat, Indonesia tetap memiliki sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa untuk seluruh dunia ini Tuhan. Biarlah setiap peristiwa akan melihat kemuliaan Tuhan, biarlah seluruh dunia akan melihat siapakah Tuhan, siapakah Engkau Yesus. Terima kasih, Engkaulah jalan, Engkau kebenaran, dan Engkau hidup Tuhan. Tidak ada satu pun di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang Tuhan yang akan melihat jalan kebenaran dan hidup tanpa melalui Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia Tuhan. Kau memberikan mereka kemampuan, Kau memberikan mereka kekuatan Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat. Biarlah nama-Mu dimuliakan di seluruh Indonesia, di seluruh bumi dan sampai ke ujung dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan sebelum kami kembali, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat Kekasih Kristus, buka hati dan angkat kedua tanganmu. Terimalah olehmu berkat anugerah yang sempurna dari Bapa Surgawi, kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang memberkati, yang menyertai kita hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita orang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.